Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing berita, namanya Better, alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan pertama bulan Agustus 2022. Pertama, berita tentang Taiwan dan Indonesia. Teman-teman, Taiwan yang diwakili John C. Chen dari Perwakilan Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan di Indonesia atau TETO pada Kamis 4 Agustus 2022 mendesak Indonesia untuk mengutuk tindakan militer China di sekitar wilayahnya. Dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Chen mengatakan latihan militer terbesar yang digelar China mulai hari ini hingga Minggu 7 Agustus mendatang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan membahayakan perdamaian serta stabilitas kawasan di Selat Taiwan. Latihan perang ini digelar sehari setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei. Latihan militer ini telah memblokade laut dan udara Taiwan, mempengaruhi operasional 17 jalur pelayaran internasional dan 7 pelabuhan internasional dari Taiwan. Kedua, berita tentang Pelosi dan Korea. Teman-teman, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi bertemu Ketua DPR Korea Selatan Kim Jin Pyo di Seoul, Kamis 4 Agustus 2022. Seperti dilansir Reuters, keduanya sepakat bersama-sama mencegah ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Lewat pernyataan bersama, mereka mengungkapkan keprihatinan atas ancaman nuklir dan rudal yang berkembang dari Pyongyang. Pelosi juga mengatakan pada konferensi pers bahwa dia dan Kim membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama dalam keamanan regional dan masalah ekonomi juga iklim. Pelosi tiba di Korea Selatan pada Rabu malam setelah singgah dalam kunjungan kontroversial di Taiwan selama 19 jam. Ketiga, berita tentang Jepang dan Rusia. Teman-teman, Duta Besar Rusia untuk Jepang, Mikhail Galuzin, memberikan penghormatan untuk para korban bom atom Hiroshima, Kamis 4 Agustus 2022. Seperti dilansir Reuters, Galuzin melakukannya meski Jepang tak mengundangnya ke acara peringatan tahunan tragedi bom nuklir yang akan digelar Sabtu. Galuzin mengatakan dia ingin menekankan upaya Rusia untuk mengurangi senjata nuklir di dunia. Diplomat itu pun mengkritik keputusan Tokyo yang tidak mengundangnya ke acara peringatan bom atom Hiroshima tahun ini. Keempat, berita tentang vaksin booster kedua. Teman-teman, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, memastikan 700.000 tenaga kesehatan atau nakes sudah menerima vaksin booster tahap 2 hingga akhir Agustus 2022. Target tersebut harus dikejar guna memastikan seluruh nakes telah divaksin sehingga dapat melayani warga DKI Jakarta. Widya Stuti melanjutkan sejauh ini program vaksinasi booster tahap kedua di DKI Jakarta sudah berjalan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kelima adalah berita tentang 5 cara mencegah terjangkit cacar monyet. Teman-teman, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyatakan cacar monyet atau monkeypox sebagai darurat kesehatan masyarakat global.
Amerika Serikat memiliki jumlah kasus tertinggi cacar monyet di dunia sebanyak 6.326 kasus. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, berbeda dengan pandemi COVID-19 yang tidak harus menunggu vaksin dikembangkan, di Amerika Serikat, penggunaan vaksin Jynneos untuk melawan cacar monyet telah disetujui Food and Drugs Administration dan hampir 800.000 dosis tambahan telah tersedia. Dengan ditetapkannya cacar monyet sebagai wabah kesehatan global, berikut ini beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Pertama, sering cuci tangan. Kedua, hindari kontak dengan orang yang menderita cacar monyet. 3. Vaksinasi jika berisiko. Keempat, tindakan pencegahan dengan pasangan yang berisiko. Kelima, lakukan isolasi jika sudah mengalami gejala. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Sampai jumpa lagi.